Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abelia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai folikulogenesis mulai dari pengertian dan juga prosesnya. Oke, jadi folikulogenesis sendiri merupakan proses terjadinya pembentukan folikel yang terjadi pada perempuan selama hidup hingga folikel tersebut habis atau menopause. Lalu untuk pembentukan folikel sendiri terbagi menjadi dua tahap, ada initial recruitment dan juga cyclic recruitment. Initial recruitment di sini diartikan sebagai pembentukan folikel yang tidak terlalu membutuhkan induksi hormon gonadotropin. Namun, dengan adanya hormon tersebut dapat meningkatkan kecepatan pertumbuhannya. Initial recruitment terdiri dari pembentukan folikel dari bentuk paling awal, yaitu ada folikel primordial, folikel primer, dan juga folikel sekunder. Oke, di sisi lain ada cyclic recruitment. Di sini berarti pembentukan folikel yang bergantung pada hormon gonadotropin, yaitu dimulai dengan perkembangan folikel antral, preovulasi hingga fase ovulasi. Oke, sebenarnya proses folikulogenesis atau pembentukan folikel telah dimulai sejak dalam kandungan, di mana puncaknya jumlahnya mencapai 6 hingga 7 juta dalam rentang 16 hingga 20 minggu. Saat lahir, folikel tersebut berkurang 1 hingga 2 juta karena adanya atresia dan juga apoptosis. Hingga saat menarche, jumlah folikel yang tersisa sekitar 400 hingga 500 saja. Oke. Untuk pembentukan folikel dimulai dari adanya folikel primordial yang berisi oosit tidak matur yang dikelilingi oleh sel granulosa bertipe pipis lapis yang berada dalam fase istirahat. Lalu perkembangan berlanjut pada fase folikel primer di mana oosit mulai membesar dan sel granulosa mulai bermitosis lebih dari selapis di mana juga terdapat pertambahan ukuran. Selanjutnya, folikel berkembang lagi menjadi folikel sekunder di mana mitosis meningkat dengan ditandai bertambahnya lapisan sel granulosa dan terbentuknya sel TK eksterna dan juga interna. Membran granulosa yang terbentuk ini akan mulai mensekresikan cairan folikel. Fase selanjutnya adalah terbentuknya folikel preantral, di mana oosit sudah berkembang sempurna dengan letak eksentrik dikelilingi oleh zona pellucida dan memiliki membran granulosa kurang lebih 9, membran basal, TK interna dan juga TK eksterna. Dilihat dari ukurannya sudah mencapai 0,2 mm. Dilanjutkan dengan pertumbuhan folikel antral pada kelas 3 hingga 4 dengan ciri khas berupa adanya antrum atau rongga karena stimulus FSH dan juga estrogen yang menghasilkan cairan antar sel granulosa. Rongga tersebut memisahkan dua granulosa menjadi dua, yaitu ada cumulus oophorus dan juga mural. Cumulus oophorus yang merampat di sekitar oosit. Di sana reseptor FSH rendah. Sel mural yang membentuk dinding folikel, reseptor FSH di sana meningkat. Oke, fase selanjutnya yaitu adalah seleksi pada kelas 5 dan 6 dengan ukuran yang juga semakin membesar hingga 10 mm di akhir kelas 6. Lalu maturasi hingga terbentuk folikel preovulatori yang dimana ini akan siap dilepas saat ovulasi, menunggu lonjakan LH dengan diameter sekitar 20 mm. Pasca lonjakan LH, terjadi vaskularisasi ke tengah ruang folikel dan mengisinya dengan darah atau corpus rubrum. Lalu selama 3 hari pasca ovulasi, sel granulosa terus membesar dan terbentuk corpus luteum. Pada 8 hingga 9 hari pasca ovulasi, vaskularisasi mencapai puncaknya bersamaan dengan puncaknya kadar progesteron dan juga estrogen. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan tentang folikulogenesis dari saya. Saya mohon maaf bila banyak kurangnya dan ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.